Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Dan di sini ini gua mau bahas ini bener-bener fresh ini ya, lagi ini breaking news ya. Jadi masih membahas tentang timnas wanita Spanyol dan segala carut marut, tetek bengek segala macamnya itu ya. Jadi pelatih kepala yang baru ini Montserrat Tome sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa menuju dua pertandingan perdana ya UEFA Women's Nations League musim 2023-2024 yang mempertemukan mereka melawan Swedia dan Swiss ya. Dan dari 23 pemain yang tersedia ini menarik nih untuk kita bahas nih. Jadi tentunya gue bakal bacain dulu ya. Ini jadi skuadnya. Kalau di kiper itu ada Misa Rodriguez, kemudian Felix Salon dan Katakol. Kemudian di back itu ada Una Batle, Olga Carmona, terus ada Oyhane Hernandez, ada Maria Mendes, ada Irene Paredes, kemudian juga ada Maria Pilar Leon ya. Ini balik lagi nih ke squad. Sama satu lagi itu ada Laya Alexandri ya. Ini juga bagian dari Las 15 ya, yang sekarang di Las 12. Ini kembali dipanggil. Terus di tengah itu ada Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Mariona Caldente, Patricia Guijaro. Terus ada Maria Perez ya, ada Rosa Marquez. Terus di depan itu ada Atenea del Castillo, Esther Gonzalez, Inma Gabaro, ada juga Teresa Abelera ya juga dipanggil. Terus ada juga Eva Navarro, Amayur Sariegi dan Lucia Garcia ya. Jadi itu skuad yang dibawa oleh Montserrat Tome untuk pertandingan Nations League bulan September ini. Dan menariknya adalah 20 pemain dari 23 pemain ini itu masih menyatakan menolak sebenarnya bergabung bersama timnas Spanyol ya. Bahkan sudah buat pernyataan secara resmi ditangani oleh mereka ber-20 ya. Tapi mereka tetap dipanggil oleh Montserrat Tome untuk bergabung dengan timnas. Nah, ini gue nggak tahu ya apakah mereka ini sudah ngomong sama Montserrat Tome, sudah ada komunikasi gitu atau kesepakatan memang tetap bersedia dipanggil atau enggak. Tapi jika memang mereka tetap teguh pada pendiriannya tidak mau dipanggil, ini masalah nih. Karena dengan begitu kan artinya Montserrat Tome ini tidak berkonsultasi dengan para pemain, asal manggil aja gitu lah, asal manggil gitu. Jadi tanpa konsen dari mereka, terus tanpa persetujuan dari mereka tiba-tiba langsung masuk squad gitu loh. Nah, ini bagaimana ya? Ini satu lagi apa ya? Bisa dibilang ini drama lagi nih ya, drama lagi di timnas Spanyol saat ini. Jadi beberapa pemain ini yang gue nggak tahu ya apakah mereka emang bersedia dipanggil bertolak belakang dengan hati nurani atau memang mereka ini dipaksa untuk bergabung ya. Jadi timnas Spanyol ini bagi gue ini unik ya, timnas wanita Spanyol ini ya. Jadi mereka ini sebenarnya masih apa ya istilahnya ya, dalam posisi yang serba sulit ya. Jadi maju kena mundur kena nih gitu. Jadi tadi sih gue baca ada, kalau di Instagram tadi ada beberapa akun ya, ada beberapa user yang ngomong kalau misalkan mereka dipanggil tapi tetap menolak panggilan timnas, mereka ini bakal dikenai denda maksimal 3.000 euro, dan paling parahnya adalah lisensi bersama mereka ini bisa dicabut maksimal sampai 15 tahun lah. Nah, ini apa ya? Ini gue nggak tahu nih apakah memang kalau misalnya benar-benar terjadi pemaksaan, ini kacau sih, parah ini Federasi Spanyol ini ya. Sebenarnya setelah gue melihat daftar 39 pemain yang menaikkan statement itu ya, termasuk pemain Las 12 yang tetap bergabung sejak Piala Dunia Wanita kemarin kayak Mapi Leon dan kawan-kawan ya. Bahkan setahun setelah UEFA Women's Euro tahun lalu ya, itu masih bergabung. Gue sebenarnya mengharapkan
ada apa ya, nama-nama baru gitu loh yang dipanggil gitu loh. Ya oke, Anthony Del Castillo satu-satunya pemain yang tersedia, yang tersisa dari skuad Piala Dunia Wanita yang tetap bersedia untuk dipanggil. Tinggal dia seorang, ya oke lah, itu bagus lah ya, bisa menjadi kapten mungkin kan dengan segala pengalamannya. Tapi gue berharap ada nama-nama baru gitu kan, kayak misalkan lah, taruhlah kayak pemain yang kemarin juara di Euro U19 ya, kayak misalkan Carla Camacho, Sylvia Loris ya kan. Terus pemain yang di luar national pool sebenarnya, yang sebenarnya udah punya pengalaman timnas juga, kayak Nahikari Garcia dan Maria Asuncion Quiñones ya. Sebenarnya gue berharap mereka dipanggil, bahkan wonderkid, salah satu wonderkid potensial ya dari Spanyol saat ini, yaitu Vicky Lopez ya. Gue sebenarnya prediksi mereka ini namanya akan dipanggil ya, untuk mengatasi keterbatasan skuad yang ada ini ya. Jadi sebenarnya gue tadinya kalau misalkan memang pemain tetap bersikuku ya untuk menolak panggilan dari timnas ya, Monserrat Tome ini akan legowo untuk memanggil pemain lainnya yang mungkin punya kesempatan punya potensi besar lah untuk jadi bintang masa depan Spanyol. Apalagi mereka juga tidak menolak untuk dipanggil timnas ya. Jadi mostly kita akan lihat nama-nama baru ya, hampir semuanya itu pemain yang masih hijau ya dalam tanda kutip ya. Cuman Monserrat Tome ini nggak mau ambil resiko, dia tetap manggil pemain yang pemain terbaik yang bisa dikumpulkan ya, karena beberapa pemain juga akhirnya nggak dipanggil ya, kayak misalkan Sandra Paños, Ivana Andres, kemudian siapa tuh namanya tuh, Jennifer Hermoso tuh yang paling vokal ya, paling getol untuk men-challenge ketidakadilan dari timnas, dari Federasi Sepak Bola Spanyol ini. Beberapa nama itu gua rasa sih emang kalaupun mereka dipanggil juga mereka kayaknya bakal tolak ya, karena untuk kepentingannya. Cuman yang gua diantara takut dan kasihan ini ya. Jadi takut kalau misalkan nanti mereka tidak bersedia dipanggil, mereka akan kehilangan lisensi bermain, terus kena denda. Kasihan juga mereka ya, gaji mereka sekarang aja udah kecil lah. Pagi kan kemarin kan baru ada Liga Spanyol kan juga sempat diundur seminggu ya, karena banyak sekali ketidakpuasan lah dalam mostly dalam bentuk gaji minimum ya. Akhirnya disepakati bahwa gaji minimumnya 21.000 euro, tapi gua rasa sih itu temporer ya, karena masih akan dinegosiasikan lagi lah. Misalnya belum sepenuhnya bargain ini ya. Jadi kalau dari first impression gua, ini gue tidak mau suzon juga ya, ini tidak mau suzon, cuman sepertinya ya ini baik lagi ya, gue nggak tahu memang beneran nih mereka udah berkomunikasi dengan Monserrat Tome atau enggak. Tapi kalau dari first impression gue, sepertinya mereka memang tetap menolak untuk dipanggil dalam kondisi apapun ya, dalam keadaan apapun. Dan nama-nama yang ada ini main asal comot aja gitu, dan mereka mau nggak mau kan harus terpaksa gitu kan untuk main untuk timnas, daripada kena denda atau kena daripada kena denda atau lisensinya dicabut ya. Tapi ya bisa dibilang ya, gue nggak habis pikir lah dengan Federasi Sepak Bola sekarang ini. Bener-bener ini permasalahannya seperti diselesaikan, karena kalau misalkan mereka misalkan ya, ini kita nggak ngomongin soal lisensi dulu lah, kita nggak ngomongin soal denda atau lisensi. Mungkin mereka ada potensi itu nggak takut ancaman apapun. Tapi kalau misalkan tetap dari 20 pemain ini, kalau misalkan tetap menolak untuk dipanggil memperkuat timnas, tidak mau bergabung dengan timnas, ini Monserrat Tome seputar otak lagi nih, karena dia pasti ini akan merombak lagi skuadnya lah gitu lah, apalagi dengan waktu yang sangat mepet ini ya. Pertandingan pertama itu lawan Swedia itu tanggal 22 hari Jumat, dan beberapa pemain ini juga masih berlatih sama klub masing-masing ya, belum gabung sama camp timnas. Jadi kalau misalkan mereka tetap menolak bergabung, ya otomatis Monserrat Tome seputar otak harus mengambil lagi beberapa pemain baru, dan ini akan makan waktu banyak ya karena kan tahu sendiri untuk pemanggilan timnas ini kan juga sebenarnya harus dilakukan sejak jauh-jauh hari ya, sejak
mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Bahkan sebenarnya kemarin pun juga udah pengen sebenarnya tuh hari Jumat kemarin tuh udah pengen diumumkan bahwa squad yang mungkin squadnya hampir sama lah dengan yang sekarang gitu ya. Untuk pengumuman di hari Jumat, cuman hari Jumat kemarin tanggal 15 kan pas banget keluar statement itu kan, menolak bergabung selama Federasi Sepak Bola Spanyol ini belum berubah. Orang-orang yang tersisa ini di luar Luis Rubiales dan Jorge Vilda ini belum dipaksa mundur atau disingkirkan gitu kan. Nah, itu aja hari Jumat aja itu diundur ke hari Senin ya, karena ada polemik gitu. Dan gua kira dengan adanya polemik seperti ini, Monster Tome sudah punya plan B ya, rencana cadangan untuk ini. Ternyata dia tetap bersikukuh memanggil pemain terbaik yang ironisnya berada di sisi yang berseberangan gitu ya. Nah, ini patut tunggu, ini menarik nih, apakah nanti mereka akan tetap bergabung bersama timnas atau kalau misalkan mereka tetap bergabung atau mereka tetap menolak nih ya. Dan kalaupun misalkan mereka bergabung dengan timnas, apakah mereka akan bermain setengah hati ya atau tetap bermain serius. Nah, ini pemasangan berikutnya nih. Jadi kalaupun misalkan mereka tetap memenuhi panggilan timnas, apakah mereka nanti akan bermain dengan sepenuh hati atau mereka bermain setengah-setengah. Nah, ini kalau bermain setengah-setengah pun ini ancaman tidak lolos ke Olimpiade ini terpampang nyata ya. Kalau misalkan mereka bermain tidak serius dengan lawan Swedia. Bagi awalnya Swedia ya. Kalau Swiss oke lah. Kalau Swiss ya, Swiss juga udah pernah dibantai lah ya sama Spanyol. Tapi Swedia ini bahaya karena Swedia ini sekarang ranking 1 FIFA. Ya mungkin ya Monster Tome ini gak mau ngambil resiko karena lawannya Swedia ya, lawan pertama Swedia. Jadi ya harus squad terbaik yang ada. Ya pemain terbaik yang ada itu dipanggil, cuman ya baik lagi nih. Ini tergantung mereka nih, apakah mereka mau tetap bergabung dipanggil timnas atau enggak ya. Kalau misalkan mereka enggak bergabung, mereka mungkin akan dikenai denda cukup besar, lisensi pemain cabut. Atau kalau misalnya tetap join pun, tetap bermain, mungkin apakah mereka bermain sepenuh hati atau setengah-setengah. Nah, ini kita akan lihat nanti ya, apakah akan benar terjadi. Dan kalau misalkan mereka tetap mau bergabung dengan segala alasan apapun, kata takutan apapun, apakah nanti Monster Tome akan putar otak lagi untuk cari pemain-pemain baru untuk merombak skuadnya. Nah, ini beberapa seperti semua masih kemungkinan semua sudah terjadi ya. Jadi ini menarik ya, drama yang tidak kunjung usai dari timnas Spanyol wanita beserta melawan federasinya sendiri. Ya kita doakan saja lah, semoga yang terbaik ya untuk timnas wanita Spanyol. Dan gue sih berharap dengan squad manapun gitu ya, mau pemainnya Putellas, Bonmati, Caldente atau Patri, Papileon gitu kan, atau Lucia Garcia atau pemain muda ini, gue masih punya harapan lah Spanyol ini bisa lolos sampai minimal babak final ya di Olimpiade. Di babak final di UEFA Women's Nations League, karena itu kan menentukan kursa mereka ke Olimpiade. Dan gue pengen lihat Spanyol main di Olimpiade nih, soalnya momentumnya udah ada nih kan, mereka udah juara Piala Dunia Wanita, masa iya mereka nggak ikut Olimpiade kan, apalagi Cowoknya juga lolos lagi ke Olimpiade. Nah makanya ya semoga aja hasil yang terbaik lah ya buat apapun yang terjadi. Semoga ini keputusan yang bijak ya. Semoga ini dapat mendatangkan hasil yang terbaik. Dan untuk untuk para 39 pemain yang berseberangan dengan Facebook Spanyol, semoga tetap diberikan jalan lah untuk untuk berkonsolidasi lagi. Dan kalau untuk kepentingannya, semoga mereka tidak gentar, dan semoga mereka, kalaupun mereka tetap dipanggil bermain, gue sih berharap tetap sepenuh hati lah mereka yang membela panji negara ya, harkat martabat bangsa ya. Oke, itu aja dulu ya video dari gue mengenai review timnas Spanyol wanita ini yang baru dipanggil. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada komentar-komentar apakah squad ini sudah squad yang terbaik ya, atau mungkin kalian masih ragu bahwa mereka akan gabung, dan apakah ada pemain baru yang bisa dipanggil, mungkin kalian bisa komunikasikan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.